Selamat sejahtera. Kita akan sama-sama di dalam uh, topik What is Guidance and Counseling? Apakah itu bimbingan dan counseling? Counseling is a learn-oriented process which usually occur in interactive relationship where the counselor express care and concern toward the person with the problem. Maknanya, counseling ini adalah lebih kepada berorientasikan pembelajaran dan dia adalah interaktif dan tujuannya adalah untuk uh, menunjukkan uh, perhatian case kepada individu yang mempunyai masalah. So the counselor role is that of guide who help facilitate the person's personal growth and positive change through self-understanding. So kita membantu klien yang mempunyai masalah ni supaya mereka dapat bertumbuh secara pribadi, berubah positif dan juga memahami diri. So what is a counselor? Counselor ini kurang memberi nasihat. Okay, counselor ini tidak memberi nasihat, tetapi dia adalah seorang yang memberi bimbingan, membimbing memberi panduan kepada klien-klien yang memerlukan pertolongan. So klien yang datang berjumpa biasanya yang datang secara sukarela, ini biasanya memerlukan pertolongan instant ataupun dia already trust you as a counselor. So dia akan datang dengan pandangan dia terhadap dia punya masalah, dia punya isu, dan juga apabila dia datang dengan kita how we provide suggestion and method towards their issue. So kalau disebut tentang counselor, when you hear the words counselor, what words come to your mind? Jadi kalau sebut counselor, semua perkara-perkara positif yang timbul dalam kepala kita kan. Dan itulah yang kita mau. Itulah ciri-ciri counselor yang kita mau. As a teacher. Jadi walaupun a school counselor, a trained school counselor memang ada di sana, di sekolah kita, but we as an ordinary teacher, we want to have the characteristic of counselor. Jadi mari kita lihat apa ciri-ciri counselor tersebut. Seorang yang baik, seorang yang ambil perhatian, seorang yang empathetik dan memahami, seorang yang positif, seorang yang bermotivasi. Dia juga merupakan seorang a good listener. Okay? Dia juga seorang yang dapat berkata-kata pada situasi-situasi yang tertentu. Kalau situasi itu suatu yang tenang, dia juga berkomentator secara tenang. Kalau tegas, dia juga tegas. Jadi, counselor ini seorang komentator yang baik. Trustworthy and reliable. Seorang yang boleh diharapkan, seorang yang boleh dipercayai. Seorang yang mempunyai self-awareness. Sensitive to others' needs. Interested in helping others achieve their personal goal. Or encourage growth. A source of information and advice. So ini semua adalah ciri-ciri seorang counselor yang baik. Dan kalau kita lihat semua itu adalah something can be owned by everybody. Boleh dimiliki oleh sesiapa sahaja. Jadi we as an ordinary teacher, kita sebagai cikgu, cermin diri kita. Adakah kita seorang yang mempunyai ciri-ciri seperti begini? Baik hati, suka ambil perhatian, dan sebagainya. Itu adalah ciri-ciri counselor yang baik. So, can a teacher also be a good counselor?
timbul pertanyaan, adakah cikgu boleh menjadi seorang kaunselor? Kita jawab yes. Because in the absence of trained counselor, a teacher can do the role of lay counselor and help student. Bermana apabila di sekolah kita tidak ada trained counselor, we are there, we are still there for our student. Supaya dapat datang kepada kita, meluahkan perasaan, mengungsikan bebanan, dan sebagainya. Itu yang kita mau. There are those who are remembered for their fascinating lesson, but there are also those who think only of their supportive behavior and empathetic ear that they learn to student. Jadi bila disebut tadi tu, seorang guru ni dia seorang yang sangat bijak mengajar. Dia diminati karena dia sangat bijak mengajar. Dia pandai bagi motivasi kepada pelajar. Dia banyak menarik perhatian pelajar. Tidak suka subjek itu, kini suka subjek itu. Itulah cikgu yang diminati. Tetapi ada juga cikgu yang diminati disebabkan dia seorang yang sangat sporting lah cikgu ni. Supportive behavior. Ataupun dia selalu ada di sana untuk mendengar keluhan pelajar-pelajar. Datang ke tengah, menengah-nengahkan luahan pelajar di atas perkara-perkara yang tidak puas hati contohnya. So you are there for them. So the best teacher is often both of this. Bukan saja sebagai seorang yang uh, very fascinating in the lesson, but somebody that really passionate in their human interaction. Okay? So as students spend half their growing years in school, teachers have a significant role to play in shaping the personality of students. Karena sebahagian hidup mereka tinggal di sekolah. Dan kita tahu itu sebagai cikgu. Daripada kecil sampai mereka sekolah rendah, sekolah menengah, mereka berada di sekolah. Jadi most of their life in school. So we take this opportunity to memainkan peranan kita sebagai cikgu sebab kita sendiri pun berada di sekolah. We play an important role to shape their personality. So what kind of personality that we want our students? While school counselors are trained to address the range of issues like broken relationship, relationship with parents, self-esteem, body image issue, addiction, suicidal thought, career development, uh, career path, dan sebagainya, itu yang counselor tolong. Actually, whatever situation, a teacher who is passionate, they can initiate conversation and encourage students to open up. So teacher play an important role in bridging this gap and when there is no counselor. Jadi bila tidak ada counselor, cikgu boleh berperanan sebagai counselor. Jadi dia menjarakkan jurang, tidak ada jurang pemisah antara masa, antara orang. Mentang-mentang tiada counselor, 3 bulan tiada counselor, 3 bulan lah pelajar-pelajar bermasalah tidak bercounseling. But when we are there, sebenarnya we are provide our student dengan keadaan-keadaan yang boleh membantu mereka. So a teacher who can be trusted and show empathetic adalah a teacher who can help the client. Okay. Okay, kita teruskan.
who can do the role? It is not easy for students to share the issue with teachers, and it is important for teachers to be open-minded and willing to help. Building trust in the mind of student is essential if the teacher want to be confident. Okay, so uh, peranan ini sebenarnya kita boleh mainkan jika sekiranya kita seorang yang trustworthy. Pelajar percaya kepada kita. Kita seorang yang mudah didekati. Maka you need to be open mind and you need to willing to help. Ada juga cikgu yang malas mau tolong student. Dia hanya mau menghabiskan silibus dia saja. Okay? Kadang-kadang itu sebenarnya membawa masalah. It's better kita seimbangkan. Dalam masa kita mau menghabiskan silibus, dalam masa itu juga kita tackle pelajar kita untuk bekerja sama. Dan dalam itulah sebenarnya, dalam kita mau tackle pelajar itulah sebenarnya yang kita perlu berjuang supaya mereka bagi kerjasama. Okay, so let us show our students that we are willing to help them. Ada beberapa some qualities that encourage student to talk to a teacher. Ada beberapa quality yang seorang guru yang biasanya kanak-kanak suka datang ataupun murid suka datang untuk meluah. Yang pertama adalah objectivity in approach. Kita tidak judgmental. A teacher should view the student in an objective manner and without any personal bias based on academic records or personality. Jadi kita mesti objektif. Kita tidak boleh judge pelajar kita because of apa yang kita dengar-dengar. We need to be objective. Apa yang tertera di hadapan kita. Tanpa rasa, tanpa non-judgmental lah. Jadi kita, apa yang pelajar bring with them, that is their self. Jadi kita jangan, saya dengar-dengar kamu ni seorang pencuri, contohnya begitu. Yang mungkin itu hanyalah fitnah. So be objective. All-timer, a key person who has been with the institution for a long time, understand the place and the student, is also a ideal candidates for the role of counselor. A teacher who is perceived to be approachable by the student could be identified and trained in counseling. Orang lama yang kenal dengan tempat, kenal dengan pelajar, kenal dengan cikgu-cikgu, kenal dengan budaya sekolah. Orang ini sesuai untuk menjadi seorang helper. Kalau orang baru, cikgu baru, memang banyak lagi perkara yang dia mau ajarkan. Banyak lagi perkara yang dia mau belajar. Berbanding dengan cikgu lama. So cikgu lama ini banyak sudah perkara yang dia pengalaman, perkara yang dialami di sekolah tersebut dan banyak soalan yang dia boleh jawab. Okay? So itu adalah the second quality. Quality yang ketiga adalah active listening skills. A teacher should show genuine interest in what the student is telling them. They should practice the self-control, show patience, and supportive body language. Itu tanda yang kita mendengar. So, kemahiran melayan atau attending skills ini ada 3 V. Ini adalah dia punya petuak lah. 3V, 1B. 3V, 1B. Apa itu? Kemahiran melayan yang pertama adalah kita mempunyai vokal. Vokal yang padu, vokal yang jitu, vokal yang jelas, vokal yang tinggi, vokal yang rendah. Sebab suara itu memainkan peranan di dalam kemahiran menolong. Visual.
Visual itu adalah pandangan, apa yang kita lihat. So itu juga adalah penting. Sometimes ada non-verbal action itu yang memberi maksud yang tertentu. Kalau kita nampak orang sudah start tengok-tengok tangan, jam, bermakna dia cakap you are talking too long. Your talk are so boring. Ataupun dia kau tengah bercakap dia menguap. Itu visual apa yang kita nampak. Secara tidak langsung juga body language. Dia sudah menunjukkan. Jadi kita nampak visual dan juga body language. Manakala verbal tracking itu adalah kita dalam masa kita punya student atau klien ini meluah, terlalu banyak yang dia kalau macam rojak saja dia cakap. Sekejap sini, sekejap itu, sekejap sana. Tetapi kita kena pandai pick mana yang kita mau dengar ataupun kita kena susun pendengaran kita melalui verbal tracking. Mungkin di antara semua luahan dia itu, yang paling obvious adalah perkataan-perkataan verb yang kita nampak perlu diambil perhatian. Contohnya, saya dibuli, saya rasa sedih, saya ingin bunuh diri. Perkataan-perkataan seperti itu yang kita kena track. Lepas tu kita minta penjelasan yang lebih dalam, meneroka lebih dalam lagi terhadap perkara tersebut, supaya kita paham apa yang mereka mahu sampaikan. Kualiti yang keempat adalah high level of integrity. For students to share their most troubling issue, the teacher should be trustworthy. To not share it with others and gossip about it. For example, no student will want to talk to their disturbed family background without making sure that the person they are talking is trustworthy. Kita bercerita tentang keluarga kita. Kita mesti pastikan orang yang mendengar adalah orang yang kita boleh percaya. Sebab keluarga itu adalah kita punya family kan. Tetapi mungkin ada something dalam family kita yang kita memeluah, yang kita sudah pendam terlalu lama. If that person, that teacher is trustworthy, kita boleh meluahkan. Maybe mungkin kita lagi boleh menjadi medium untuk mereka supaya terjadinya keharmonian lah di dalam keluarga tersebut. Kualiti yang kelima adalah empathetic and exploratory, di mana seorang guru itu mesti seorang yang memahami orang lain, empathetic, mudah memahami orang lain. Dan exploratory itu adalah keinginan untuk menolong, keinginan untuk mengetahui lebih dalam tentang satu-satu masalah. Satu-satu masalah. Jadi mungkin masalah itu pada pandangan pelajar terlalu limited. Tetapi apabila mereka sudah meluahkan, kita dapat memberi kita punya perspektif terhadap masalah itu. Jadi mindah mereka akan lebih terbuka. Yang seterusnya adalah build rapport. Oke, kita lihat yang ini, kualiti yang keenam. What should a teacher do when a student approaches them? Apa yang guru perlu buat apabila pelajar datang kepada mereka? So, kualiti keenam ini diketengahkan yaitu membina hubungan. This is the first step a teacher counselor should take. Make the student feel comfortable in your presence until they are willing to talk to you, they are willing to open up. So, build rapport. Ataupun dalam kata-kata lain, kita bonding, ice breaking, supaya mereka rasa macam selesa bercakap dengan kita, dengan cikgu. Bila dia rasa selesa, dia trust, dia akan dia akan meluah secara tidak langsung. Okay? So remember that the student is trying to test if you are trustworthy. So it is important to use a good combination of
verbal and non-verbal communication. Jangan tidak kongruen. Kongruen maksudnya persekitaran dan kata-kata itu tidak sama. Orang nampak fake, orang nampak macam berpura-pura. Jadi kalau boleh tunjukkan genuine willingness to to help student. Okay, so non-verbal dan verbal itu perlu seimbang lah. Dia perlu selari. Bukan menunjukkan perhatian, tapi mata melihat sana. Kata-kata menunjukkan perhatian, tapi mata melihat sekeliling atau melihat jam. So itu sudah tidak kongruen. Okay, so let's be someone that student can trust, student can rely on. Okay, quality yang ketujuh, allow student to express themselves. When the students start talking about challenge yang mereka hadapi, maybe mereka akan menggunakan berbagai jenis vocabulary. Allow them to voice it out. Jangan halang. Sebab itulah waktu dia untuk express whatever kesakitan-kesakitan yang ada di dalam hati dia. So listen. And bagi peluang dia bercakap. Listen to everything that the student has to say and do not interrupt the flows of thought. Sebab sometimes bila kita terlalu banyak soalan, terlalu banyak menanya, terlalu stop, dia akan lupa apa yang dia meluahkan. So itu bukan healing time. Healing ni yang dia smooth saja kasih keluar apa saja ada dalam hati dia. You izinkan. You bagi dia peluang dan you ada di sana untuk mendengar. So that's the very most important. So bagaimana kita menunjukkan itu? Salah satu cara dia, we are paraphrasing the student centers. Kita paraphrasa untuk menunjukkan yang kita faham apa yang mereka katakan. Sebagai contoh, this is how I understood your problem. And I believe you can approach it through so and so method. What do you think? Jadi kita mau tahu yang kita paham ini begini ini masalah kamu yang saya paham. Jadi kalau apa yang kamu paham itu tidak sama seperti apa yang dia sepatutnya katakan, dia akan kasih clear. Sebab di akhir perkataan kamu, what do you think? Kamu minta pendapat dia. Ada yang kamu paham itu betul atau tidak seperti apa yang dia voicekan. Adakah method itu sesuai atau tidak? Bukan kita memberi nasihat, tidak. Kita mencadangkan dan kita bertanya bagaimana dengan cadangan tersebut. So assist the student to think about ways to overcome or address the problem instead of providing ready solution. Mentang-mentang kita sudah biasa dengan masalah tersebut, kita pun keep on suggesting, keep on giving advice to student without listen to their own perspective. Walaupun masalah yang sama, not necessary dia punya solution sama. That is why kita selalu diberi pemahaman bahwa every individual is unique. Jadi begitu juga, demikian juga permasalahan. Walaupun masalah yang sama bagi orang, tapi mungkin cara dia persepsi terhadap masalah tersebut, cara dia menangani masalah tersebut adalah berbeza. So kita di sana as a teacher untuk guide them, to help them. Dan of course kita pun serba tidak tahu kan, but we ask clarification from student. So from the discussion, we can help them to untangle everything yang memberi kekusutan dalam pikiran mereka. Okay? Dan yang seterusnya, quality to be non-judgmental. And of course, this is very, very important, especially kita cikgu ni, kita cepat mengadili student kan. Ini pelajar pandai, ini pelajar bodoh, kita kategori.
ini pelajar bagian ini pelajar begini-begini. Even though mereka dipisahkan di streaming kah begitu, tapi jangan jadikan itu sebagai alasan untuk kita pun judgmental di dalam kita punya helping uh, service contohnya. Mentang-mentang pelajar itu lemah, kita berat hati mau tolong. Karena memerlukan masa yang panjang untuk mengajar berbanding dengan pelajar yang pandai. Kita bagi contoh sejak mereka terus pandai. So don't judgmental. Kadang-kadang orang yang tidak pandai academically ini, secara akademik, mungkin mereka pandai di dalam kemahiran. You don't know them yet. So jangan terus-terus bagi judgment, tetapi bagi mereka peluang untuk portraykan diri mereka seperti mana. Okay? Dan jika sekiranya mereka menyebut something yang negatif, jangan terus judge. Mungkin itulah waktunya Anda gunakan untuk menggali informasi yang lebih dalam, untuk mengetahui masalah tersebut, untuk memahami masalah tersebut dengan lebih dalam lagi. So Anda dapat menolong seawal yang mungkin. Contohnya macam begini, if the student comes out saying they had 60 cigarettes per day, the teacher should not, oh that's so bad, mungkin. You are macam-macam lah perkataan negatif. But from there, kita cari perkataan-perkataan yang boleh kita gali. Sebab mungkin dengan penyataan tersebut, kita dapat mengetahui di mana dia dapat sumber sigaret itu, macam mana duit dia dapat, macam mana dia bahagikan masa dia, bagaimana adakah dia sudah jumpa doktor untuk cek dia punya paru-paru dan sebagainya. So from this statement saja kita dapat bantu dari segi pencegahan. So don't be judgmental. Jangan terlalu awal mengadili. Kualiti yang ke-9 adalah consistent in emotion. As a teacher, the person should be consistent in their thoughts and emotion. They should try to not let their moods and emotion rub up on student who comes to them for help. They should maintain their composure. Jadi, of course, kita adalah manusia biasa, cikgu manusia biasa, kaunselor manusia biasa. Tetapi kita sudah dewasa untuk belajar control our feeling, control our anger, apply resilience, apply persistence. Supaya pelajar nampak dia confident. Dia tahu yang bila kau marah, bila cikgu ni marah, dia tidak akan tabur-taburkan perkataan yang mengungkit-ungkitkan masalah pelajar dan sebagainya. Pelajar ini, cikgu ini steady. So pelajar mau datang yang begitu. So what kind of person are you? Are you consistent in your emotion? Ataupun you seorang yang tidak mendengar, asik bergaduh, bertengkar sejak seorang bersuara, you pun bersuara, apalagi kalau kawan you bersuara itu adalah student, you tidak mau mengalah sebab you lebih tua daripada dia. There is a way for us to express our opinion and people listen. So jangan bazirkan tenaga. So sometimes silence is golden. Orang takut kalau nampak orang yang bijak-bijak ni kan yang berdiam. Sebab the moment dia suruh orang ni bercakap, macam butir-butir mutiara saja keluar dari mulut dia. Compare dengan orang yang sentiasa marah, sentiasa gossiping. Dia sudah cop. Kalau dia sedang bercakap tu, habis. Macam-macam dia cakap. So which one we want people see us? Of course, we want to have a quality yang seperti begini, yang bukan saja pelajar lihat tapi among teachers, among public, they know that we are consistent. Yang ke-10, maintain complete confidentiality. Make the student understand that the information they share should remain confidential and
not be leaked to anyone. Ini sangat penting. This is the basic. Inilah pada awal-awal sesi kita nyatakan kepada klien kita bahwa bahasa dia seperti begini. Jadi kamu akan nampaklah macam mana maintain complete confidentiality in the same time limitation in confidentiality. Alright? Mungkin kata-kata dia seperti ini. Good morning student, thank you for coming in our section. Sesi kita akan berjalan lebih kurang 45 menit sebagai sesi counseling individu. Dan di dalam 40 menit ini kita akan coba membincangkan permasalahan yang mungkin klien akan bawa dan kita akan sama-sama bersetuju apakah objektif di dalam sesi counseling yang pertama ini. Oke, dan saya ingin meyakinkan bahwa apapun yang kita kongsikan di sini adalah kerahasiaan, adalah rahasia. Kerahasiaan di dalam 4 petak dinding ini saja. Oke, jadi pelajar boleh trust cikgu untuk meluahkan apa saja yang mengganggu pikiran dan hati. Walau bagaimanapun, cikgu juga ingin menyatakan yang kerahasiaan itu mungkin akan terbatal jika sekiranya apa yang pelajar kongsikan itu agak memudaratkan bukan saja pihak pelajar, yaitu pelajar sendiri, keluarga pelajar, cikgu ataupun pihak lain. Jadi cikgu terpaksa membataskan confidential itu kerana cikgu tidak mau itu give harmful to the student. Okay, so ini akan melibatkan pihak ketiga seperti keluarga, cikgu-cikgu yang lain yang terlibat di dalam pentadbiran, contohnya guru besar ataupun pihak kepolisian, hospital, kerana kita tidak mahu ada sesuatu yang boleh membahayakan pihak-pihak lain di atas apa yang kamu kongsikan. So saya harap kamu faham. Okay, so that is the contoh yang kita boleh kata-kata yang boleh kita bagi kepada student kita di awal sesi supaya mereka memahami bahwa even though it's a confidential, but there is also a limitation in confidentiality. Alright. Okay, kita pergi topik yang seterusnya, yakni what is the cause of unmotivated student and how school counselor help them so they can excel in their academic. So ada beberapa sebab kenapa pelajar tidak bermotivasi di dalam classroom. Salah satu daripada dia adalah kesukaran akademik. Kalau pelajar sekolah menengah, contohnya tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, mungkin ada subjek-subjek yang tidak pernah mereka jumpa masa di sekolah rendah. Jadi itu menimbulkan kesukaran kepada mereka. Itu salah satu. Ataupun mereka ini semua subjek bagi kerja rumah. Jadi too burden, terlalu banyak. Jadi dia menimbulkan kesukaran, tidak ada rehat, bertubi-tubi semua subjek bagi kerja rumah, overburden. Itu menyebabkan pelajar juga rasa terbeban, tidak confident dan kadang-kadang ambil kata putus, I don't care. So kita as a teacher, kita kenal pasti ini. Sebab setiap teacher dia ada subjek dia sendiri kan. So kalaulah you boleh mengenal pasti setiap student you terhadap subjek you, maka you akan dapat menggunakan advantage ini untuk membantu mereka. Siapa yang excel sedia itu, mereka boleh jadi rakan sebaya. Peers punya pembantu. Dia membantu cikgu untuk membantu pelajar-pelajar yang lemah. Jadi peer group, rakan sebaya kan itu sangat penting. So salah satu daripada dia adalah academic difficulty. Yang seterusnya adalah personal issue. Jadi walaupun kita
tahu yang ini adalah tugas counselor, train counselor, tetapi kalau kita come across this kind of things, saya rasa tidak jadi masalah bagi cikgu untuk uh, try to show interest terhadap isu yang pelajar-pelajar hadapi. Apa personal issue yang mereka hadapi? Jadi orang yang boleh dipercayai supaya mereka mau meluah. Jadi masalah-masalah seperti masalah keluarga, masalah perceraian, masalah pergaduhan, masalah kecurian, masalah kesehatan mental, masalah pengasingan sosial, dan banyak lagi yang mungkin boleh mempengaruhi, yang mungkin dan pasti mempengaruhi motivasi kanak-kanak atau pelajar di dalam bilik darjah. So, ambil tahu, ambil kisah tentang pelajar-pelajar Anda. Jika sekiranya pelajar Anda ini sebelum dia seorang yang aktif, sangat aktif, tiba-tiba ada satu waktu dia pancut, tidak aktif, dia mengasingkan diri. There is something wrong somewhere. So you take time to approach this student and try to identify what problems that they face. So kalau you menunjukkan concern, itu akan lebih menarik hati mereka, yang mereka tidak sangka cikgu notice mereka punya perubahan. So dia are willing to share to you. Not necessary you are trained counselor, not necessary, but you are teacher who are willing to help student in whatever condition, whatever situation. So itu juga membantu pelajar-pelajar ini untuk back focus dan memegang matlamat utama lagi untuk maju di dalam subjek kamu contohnya. Yang seterusnya adalah lack of interest, kurang minat. Nah, kadang-kadang pelajar ini kurang minat terhadap satu akademik, satu mata pelajaran karena dia tidak minat cikgu tersebut. Cikgu itu bukan saja hodoh, bukan saja tidak handsome, tapi garang, lepas itu suka membebel. Jadi anak-anak yang suka subjek itu sebelum itu pun akan berubah jadi tidak suka. Tetapi jika sekiranya anak seorang pelajar itu dia meminati guru tersebut, cikgu itulah idola dia. Jadi lack of interest, minat yang kurang terhadap satu subjek itu pun berubah menjadi subjek yang disukainya. Contohnya matematik. Karena dia suka cikgu itu, dia tidak pandai matematik, dia berusaha untuk pandai matematik. Because the teacher is always there to help them. So itu juga salah satu cara bagi kita untuk meningkatkan minat kanak-kanak ini. Jangan biarkan dia mentang-mentang dia tidak minat, biarlah kau sana, kau boring ke apa, kau duduk di sana, as long as you didn't disturb other student. Bagi madam, kalau ada cikgu yang cakap begitu, sebenarnya dia gagal di dalam PDP pada hari tersebut. Padahal kita tahu bahwa di dalam perancangan pengajaran harian, tumpuan terhadap pelajar yang pandai, sederhana dan lemah itu kita perlu sediakan. Walaupun dalam reality itu sangat membebankan. But you just imagine if you manage to do that. It's not only you yang happy because you can give any comment, you give positive reflection about yourself, but student also, dia help themselves. Because you help them. Mereka menjadi minat dan mereka mau berusaha. Become part of your class, become part of your academic, become part of your subject. Ramai student yang seperti ini. So try to identify. Yang seterusnya adalah lack of support. Kurang sokongan. Sudahlah di rumah kurang sokongan, parents dengan dunia mereka sendiri, dia tidak ada tempat bertanya, padahal dia masih growing, masih memerlukan orang untuk memberi panduan kepada dia, tetapi dia tidak ada yang memberi dia panduan.
Tidak ada yang menyokong dia, sehingga apa yang salah pun dia anggap itu betul, sebab nobody tell them. So we don't want become teacher that like this, yang don't care about student. We give support. Sometimes whatever contribution we make that touch other people's heart, actually dia akan ingat kita sampai bila-bila. A good teacher, an effective teacher selalu diingat sampai kanak-kanak tersebut tua. Because you impact their life. You touch their heart. So kalau rasa-rasanya pelajar ini memerlukan bantuan dari segi material, bantu. Dari segi moral, bantu. Jangan sikit-sikit mentang-mentang dia anak pengetua, you tidak percaya dia lemah. Mentang-mentang dia anak pencara, membaca pun tidak pandai. We cannot say like that. No judgmental. Because the moment we know apa pelajar punya kelemahan, that we have a strategy to help them, it means you already touch their heart. They will struggle themselves until excel, sehingga mereka boleh berjaya dalam sepanjang hidup mereka. So don't hesitate to give support to your student. So bagaimana counselor boleh tolong? Okay. Walaupun kita bukan full-time counselor, but kita tahu sesi seperti ini one-to-one, kan? It's an individual counseling, but you don't have to say it individual counseling because you are not counselor. Maybe you can say it's interviewing. Saya sedang berinterview dengan pelajar saya. And actually you are doing counseling session. Okay? Why we do that? Because we utamakan confidentiality. Confidentiality, whatever the student share to us is kerahasiaan. And also we want to provide a therapeutic situation, therapeutic surrounding. So easy for the student to voice whatever in their heart. Okay? So segala apa yang kita bincangkan akan dapat dalam sesi itu kan akan dapat clear-minded kita punya student untuk menangani masalah mereka. Why it's important? Because we are senior, we teach the junior to experience life. To experience life. Bukan maksud madam cakap begini, maka setiap sesi kamu, setiap interviewing session kamu akan puji diri kamu saja. No, it's not necessary. What I mean is you are senior for them. You are matured for them. So you are the place for them to rely on. Because they are young. They have license to make mistakes. But us, no. So they make mistake, we help them to identify their mistakes. Ini yang berlaku di dalam sesi counseling. Oke, yang seterusnya adalah we give academic advising. Academic advising. Why? Because kita cikgu kan. Kita tahulah macam mana mengajar dari segi akademik. Macam mana dia? Maybe kita buat study plan. How to do study plan yang sebelah kanan sekali itu. This is 1, 2, 3, 4, 5. We assess the workload first. We set goals. We schedule the study session. We review our notes every time. And we adapt and adjust whatever situation. So we can remember and we can understand whatever subject that we learn according to this plan. And of course, when you study, you need a very clean environment. Macam di tengah ni, enough lighting, environment yang selesa, meja study ada green lagi, bunga-bunga. Itu semua membantu pelajar yang tidak ada motivasi. Jadi bila itu tersediakan, kita membina tabiat belajar yang berkesan dalam diri pelajar kita.
Yang seterusnya adalah social emotional learning. Kita tahu bahwa social emotional ini tidak dilahirkan dalam diri pelajar, tapi dibina ataupun dipelajari. So we know apakah konten-konten, komponen-komponen dalam social emotional. Itulah yang kita mau ajar pelajar kita. Sebab mereka tidak tahu. Kita di sekolah, kita bertanggung jawab memberitahu. Kelas lagi kalau kita parents. Ha? Cikgu yang paling awal dalam diri kanak-kanak adalah parents. So social emotional seperti apa? Self-awareness, self-regulation, decision making, empathy, uh, social awareness. Itu semua adalah yang komponen-komponen yang terdapat di dalam social emotional. So we emphasize the social emotional learning, kepentingannya untuk membantu pelajar-pelajar ini enhance their motivation and resilience. Kalau lagi contohnya masa PKP, semua orang takut gunakan internet kan. Tapi selepas PKP, semua orang expert menggunakan internet. Classroom pun boleh sejak classroom face to face, boleh sejak online. Sudah boleh operate sendiri. Yang sebelum ni kita sangka mesti kita admin, ada admin segalanya. No. Tetapi keadaan semasa mengajar kita untuk lebih persistence, resilience. Okay? So it's a social emotional learning. And this is the very basic yang boleh kita gunakan untuk mewujudkan networking antara cikgu dan ibu bapa, yaitu collaboration, networking. We invite teacher to come to school. Biasanya waktu bila kita invite teacher? Waktu hari penyampaian anugerah, hari pengembalian report card, hari tanda tangan report card. Inilah masanya kita berbincang dengan ibu bapa, sebab cikgu akan menerima student dan juga parents together. Dan di sanalah walaupun mungkin menunggu giliran, tetapi kita ada peluang untuk memberitahu parents so and so, things and things yang boleh dikendalikan bersama. Dan biasanya ibu bapa akan more on akan contribute jika kena di hati dia, jika we win their heart. So utamakanlah parents teacher meeting. And as a counselor ataupun teacher, kita perlulah menjadi seorang yang penuh dengan maklumat. Sebab banyak perkara yang kita of course tidak tahu, tapi kita tahu macam mana cara untuk pergi, maklumat-maklumat kita tahu, makanya kita dapat membantu student-student kita yang baru mau berkembang. Jangan pula kalau datang student kepada kita bertanya, kita jawab tidak tahu. Ataupun kita cakap, Google saja bah, semua jawapan di ujung jari. Kita boleh juga bagi tahu begitu, tetapi mungkin sebaiknya kalau, oh ya, you boleh jawab begini. Oh ya, I come across with that, but I'm not sure the exact answer. Let me come back to you. You menjanjikan suatu pencarian kepada dia, dan kita percaya dia juga akan mencari. So setelah kita membuat pencarian daripada dia dan berbincang semula dengan pelajar atau klien tersebut, dia akan lebih terbuka minda dia. So let me come back to you versus I don't know which one is better. Let me come back to you, right? Sebab you seolah-olah you are still open your arms to accept them, to come to you. Berbanding dengan I don't know, terus full stop. Kita rasa macam orang nampak kita macam irritating betul. Macam mengganggu kau punya border saja, macam mengganggu kau punya keselesaan saja. Jadi when they sense that, orang tidak mau datang lagi next time. So that's it. Be a resourceful
person. And don't forget, jangan mau handle semua. If you cannot handle, refer to other people. And mungkin you boleh juga berjumpa dengan counselor dan bercerita, berkonsultation dengan counselor. Ataupun you can refer to the counselor, the apa ini masalah-masalah yang you temui ketika you bersesi dengan klien you. Itu menunjukkan betapa you minat uh, terhadap profession tersebut. Kan? Yes. So, itulah kita punya kuliah pada hari ini secara keseluruhan about bimbingan dan counseling. Saya telah memberikan penerangan serba sedikit tentang apa itu counseling, kan? Dan adakah counselor itu semua cikgu boleh jadi counselor, dan kita juga ada memberi jawapannya, dan apakah ciri-ciri counselor yang boleh kita sebagai cikgu biasa ini apply, sebab without counselor we still can be used as a helper for our students. Selepas itu kita melihat kita sebagai cikgu, kita tahu bahawa uh, our core business is PDP, pengajaran dan pembelajaran. So we face also many kind of problems semasa PNP. So kalau kita tahu apa masalah-masalah yang student hadapi secara fizikal kah, secara mental kah, secara whatever it is, we are there willing to help them. Dari segi akademik. Dan begitu juga kita membicarakan tentang confidentiality, kan, dan ada limitasinya. Okay, so moga uh, guideline ataupun serba sedikit kuliah tentang bimbingan dan counseling ini membantu cikgu untuk expand your knowledge, expand your uh, keinginan untuk belajar psikologi, kan? Dan counseling ini adalah part of the psychology. So how it's counseling actually very important in school. Dia ada dalam cabang positif psychology. So it's really good if you can apply your knowledge to your classroom. Okay. So seterusnya, I hope that you can take something practical from this presentation and apply it in your classroom, in your own classroom. And thank you for listening. Thank you. All the best. Thank you.